kuliah mikrobiologi kesehatan. Hari ini dengan saya Ibu Gading Wirjaliniani kebetulan mengambil mata kuliah ini. Untuk topik pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang penyebab patogen pada manusia. Kalau misalnya teman-teman orang kesehatan lingkungan ya, pentingnya belajar ini itu karena apapun yang diteliti oleh teman-teman nanti waktu skripsi itu minimal teman-teman harus tahu dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Ya. Bu, apakah kita ukur? Artinya apakah kita ingin mendapatkan data mengenai dampak ke manusia? Biasanya iya. Contoh saja satu penelitian tentang bagaimana pengaruh pegawai basement pada parkiran suatu mall itu kalau misalnya dia bekerja lama di situ, kita bisa digunakan untuk sebagai topik penelitian. Bagaimana cara penelitiannya? Biasanya darahnya diambil sampel, kemudian diukur berapa kandungan oksigen dan berapa kandungan CO2-nya. Itu bisa jadi skripsi, sangat bisa. Nah, itu kalau pengaruh lingkungan. Tapi bagaimana seandainya kalau misalnya ada infeksi dari luar tubuh masuk ke dalam tubuh? Karena kita juga akan mengukurnya lewat sampel-sampel tertentu, misalnya sampel air liur, sampel darah, sampel urin dan lain sebagainya. Ya, oke. Jadi ada beberapa penyebab patogen, namanya aja patogen ya. Patogen itu adalah mikroorganisme atau mikroba yang dapat membahayakan manusia ya, yang bisa menyebabkan infeksi dan lain sebagainya. Oke, kita beranjak dulu ya ke apa sih bakteri patogen itu. Jadi bakteri patogen ini adalah merupakan bakteri penyebab penyakit pada organisme, di mana jarang menyebabkan penyakit pada orang-orang yang memiliki imunokompetensi ya. Contoh misalnya misalnya Mas Wahyu makan makanan di pinggir jalan ya, waktu itu bareng dengan Mas Haki. Dalam satu kondisi mereka dua-duanya ternyata satu sakit satu tidak. Ternyata imunokompeten dari Mas Wahyu lebih baik daripada Haki. Dan itu biasanya berbeda ya setiap orang. Bisa diakibatkan oleh kondisi tubuhnya atau bisa diakibatkan oleh penyakit turunan ya. Misalnya beliaunya ini punya penyakit lambung dan lain sebagainya. Terus namun dapat menyebabkan penyakit infeksi yang serius pada orang yang tidak memiliki imunokompeten itu tadi ya. Berikutnya yang harus dipahami, anggota dari flora normal tubuh. Jadi jangan kira teman-teman itu tidak butuh organisme atau tidak butuh bakteri lain ya. Di dalam tubuhmu ini mulai dari kulit sampai dalaman jeroanmu ini kita butuh yang namanya bakteri ya. Apa bu contohnya? Contoh misalnya bakteri yang ada di kulit aja. Kulit kita itu ada flora normalnya. Flora normal itu yang bakteri ataupun mikroba yang hidup endemik yang ada di dalam kulit kita. Kalau kita terlalu sering pakai hand sanitizer, terlalu sering cuci tangan, terlalu sering mandi, itu juga bisa menurunkan imunokompeten. Ya. Contoh lagi kasus bakteri yang ada di dalam organ dalam ya, misalnya E. coli. Bu, tapi kalau misalnya kita keracunan E. coli dari luar, itu berbeda, soalnya kadarnya ditambahin. Jadi kalau di dalam tubuh manusia itu E. coli itu sudah ada ya, tepatnya di usus besar. Fungsinya untuk menyerap kalium dan yang satu lagi itu menyerap air. Makanya kalau kebanyakan E. coli jadinya diare itu mencret. Ya. Kalau mencret itu feses teman-teman kan lebih cair, benar ya? Itu karena fungsi E. coli di dalam tubuh terganggu karena banyaknya E. coli yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Itu yang bisa dipahami dari bakteri patogen. Oke. Nah, untuk membedakannya apa sih itu ya? Ada patogen penyebab. Kalau patogenik itu adalah menyebabkan penyakit. Kalau patogenesis proses terjadinya penyakit. Kalau patogenesitas, teman-teman juga harus bisa membedakan ya, karena sebagai seorang ahli itu kata yang berbeda sedikit aja sudah berbeda makna, apalagi di bidang kedokteran ya, atau di bidang lingkungan semacam ini. Kalau patogenesitas itu menggambarkan perbedaan kemampuan penyebab penyakit antara dua spesies yang berbeda. Kalau yang kasusnya Hati sama Wahyu itu disebut patogenesitas. Ya. Terus ada virulensi, kemampuan menyebabkan penyakit umumnya dipakai untuk menggambarkan perbedaan
perbedaan kemampuan menyebabkan penyakit antara dua strain dalam satu spesies. Yang berikutnya adalah kata virulensi. Ini disebut oleh tingkat patogenisitas atau degree of pathogenicity. Di sela-sela saya ini silakan nanti setiap kelompok menyiapkan pertanyaan ya dari slide yang sudah saya ungkapkan dan saya jelaskan, nanti diikuti oleh LKM yang sudah dibagikan oleh Gading. Disiapkan ya minimal 1 atau 2 pertanyaan. Oke, atau dikritisi ya, misalnya merasa apa yang saya sampaikan itu kurang benar atau kurang lengkap, silakan ditambahin. Di sini ada dasar patogenesis ya. Ini penyakit mikroba itu kalau yang bisa menyebabkan penyakit itu satu, dia mempunyai suatu reservoir sebelum dan sesudah infeksi. Kedua, dia meninggalkan reservoir dan mendapatkan akses pada inang baru. Yang ketiga, mengkoloni tubuh inang, dan yang keempat, membahayakan atau merusak sel inang. Jadi yang dimaksud dengan reservoir sebelum dan sesudah infeksi, dia itu sudah tahu caranya untuk masuk ke dalam tubuhmu. Ya. Contoh saja virus COVID ya, virus COVID-19 itu ketika dia masuk ke dalam tubuh seseorang ya, tapi ketika dia tidak bisa menemukan atau misalnya dalam proses dia menuju ke tempat yang dia inginkan itu ada sesuatu yang menghalangi, misalnya teman-teman rajin cuci tangan, terus kemudian rajin membersihkan lubang hidung ya, atau misalnya teman-teman rajin minum vitamin, itu dia akan stop di tengah perjalanannya. Tapi kalau dia sudah bisa menemukan jalannya, kalau ada virus masuk lagi dia akan mudah. Ya, itu namanya yang disebut dengan reservoir. Terus kemudian ada faktor virulensi yang mempengaruhi patogenesis. Itu adalah kolonisasi, yang kedua adalah merusak. Sama halnya dengan si bakteri ya. Virus itu kalau misalnya sudah masuk ke dalam paru-paru, ya misalnya COVID-19, dia itu akan mengintervensi satu sel dulu. Kemudian dia akan membentuk koloni. Virus COVID-19 itu nunut ke dalam tubuh kita. Itu adalah dia nunut melakukan yang namanya pembuatan protein atau sintesis protein dalam tubuh kita ya. Karena mereka tidak memiliki itu di dalam tubuhnya. Oke, yang selanjutnya, nah teman-teman selama ini kan selalu membayangkan ya, kok bisa saya lengset ya? Kok bisa seseorang itu terkena penyakit yang namanya misalnya ada penyakit meningitis. Meningitis itu kan ada bakteri di dalam suatu otak. Itu kok bisa? Gimana cara jalannya dia kok bisa sampai ke otak? Ini gambarannya seperti ini. Kalau misalnya kita tahu ada misal artis ya, artis Olga Saputra itu kan meninggal kena meningitis. Itu prosesnya itu bertahun-tahun ya. Mungkin waktu mudanya dia itu memiliki kebiasaan buruk ya, atau misalnya kurang higienis kalau makan, suka jajan sembarangan. Nah itu kalau orang masih muda sekarang itu tolong dihindari. Sesering mungkin makan masakan di rumah, makan makanan yang higienis ya, dipastikan. Boleh sesekali ya. Orang yang terlalu higienis pun juga tidak baik untuk imun. Jadi ya itu 11-12 ya, harus diimbangi ya. Nah ini caranya begini. Contoh E. coli. Teman-teman misalnya minum es teh yang ada bakteri E. coli-nya. Nah ini awal mulanya begini ceritanya. E. coli itu sudah masuk ke dalam lambung ya. Masuklah dia ke usus besar atau usus 12 jari. Di situ kan ada jonjok-jonjok usus. Dia itu bisa menginfeksi melalui beberapa jalan ya. Yang pertama, dia itu bisa menempel. Nah, nih, dia itu menempel ke jonjok-jonjok usus, kemudian masuk melalui antara sel itu, sel jonjok usus itu kan ada celahnya. Itu dia bisa masuk loh. Ya, dia masuk melalui celah-celah ini, masuk ke pembuluh darah dan seterusnya. Ada itu dia itu yang masuknya itu melalui melalui suatu zat yang ada di situ ya, dan zatnya itu biasanya diserap oleh tubuh. Nah, dia masuk ke dalam sini. Misalnya E. coli itu lebih suka kandungan glukosa ya. Makanya kalau orang diare itu kan jangan minum manis-manis, jangan makan buah. Bukan karena apa? Kalau kamu semakin makan manis, kamu semakin mengembangbiakkan E. coli itu. Makanya minumnya teh pahit ya. Karena kalau kamu semakin makan manis ya, saat kamu diare, itu yang ada nanti malah
ini akan masuk ke dalam tubuh ya, melalui si glukosa yang diserap oleh junjung. Oke, dari sini ada tanggapan sekarang. Silakan Mas Wahid. Oke Bu. Ya, mengenai tentang patogen pada manusia ya. Untuk patogen tadi kan mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia utamanya. Itu kan ada virus, bakteri, dan jamur. Itu masuknya itu melalui apa saja? Apakah seperti yang dijelaskan jenengan tadi atau beda-beda? Beda-beda ya. Sistem tubuh manusia itu kan ada sistem oral ya. Bisa melalui mata, ya, telinga, hidung, mulut, sel kulit yang terluka ya. Sel kulit yang terluka, kalau tidak terluka dia tidak masuk. Oke. Terus kemudian alat vital ya. Alat vital mungkin itu ya. Terus kondisi tubuh yang terluka. Kalau sudah masuk, biasanya virus, bakteri, jamur itu akan mencari tempat yang cocok mendukung hidupnya. Contoh ya, contoh ini yang saya pahami aja. Misalnya jamur ataupun bakteri yang bisa merusak alat vital teman-teman. Misalnya contoh, kalau wanita itu kan biasanya ada sabun khusus ya, khusus wanita itu pH-nya mesti asam. Karena keadaan kondisi kewanitaan itu pH-nya asam. Tapi ketika teman-teman salah pakai sabun aja, itu kan kondisinya jadi basah. Akibatnya memberikan kesempatan kepada jamur ya, untuk hidup di alat vital itu tadi ya. Makanya ini tidak diharuskan ya, atau tidak diberikan oleh seorang dokter atau apa ya, tidak diharuskan itu untuk menggunakan pH yang tidak sesuai dengan kondisinya ya. Itu contoh ya. Terus lagi COVID-19. COVID itu kenapa kok tidak bersalah di dalam lambung? Kenapa kok milih paru-paru? Itu dia juga menginginkan kondisi terbaik supaya dia bisa melakukan bertahan hidup lebih lama. Kenapa dia milih paru-paru? Karena kondisinya mendukung hidupnya. Dia tidak milih lambung karena di lambung itu ada hasil yang sangat pekat. Kalau dia milih paru-paru karena kondisi kelembapannya, pH-nya, suhunya itu mendukung hidupnya. Jadi ada kalanya mereka itu juga salah sasaran juga, gitu ya. Nggak mesti langsung dia berhasil gitu ya. Makanya kita kalau menghindari virus itu sering-sering minum. Kalau misalnya dia nyampe di tenggorokan, kita sudah gelontor masuk ke lambung. Akibatnya dia mati. Di sini ada tanggapan lagi? Ya, silakan Mbak Tiara. Tadi kan bisa karena makanan atau itu bisa masuk karena kita terkontaminkan terkontaminasi di makanan, terus karena kontak langsung. Nah itu apakah ada patogen yang bisa menyerang ke kita, masuk ke kita dari hewan? Bisa. Hewan itu sebagai host atau perantara ya. Kalau teman-teman tahu host itu kan membawa acara. Host itu kalau di keilmuan sains itu namanya perantara. Perantara itu kalau misalnya kita terinfeksi cacing tertentu ya, ini misalnya bentuk parasit ya. Kita makan sashimi ya, sashimi itu makanan Jepang yang mentah. Kalau orang Jepang kalau makan sashimi itu benar-benar dipastikan ikannya itu harus segar atau apa dan lain sebagainya. Kalau tidak, ikan yang dia makan itu bisa jadi dia menjadi host atau perantara si parasit itu masuk ke dalam tubuh manusia. Ada lagi nggak Bu perantara lain misalnya? Bisa ya, seperti virus toxoplasma yang diidap oleh kucing. Makanya sebagai wanita itu juga harus, kalaupun punya kucing peliharaan itu juga harus dijaga betul kebersihannya ya.